Ya, shalom, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Kita sampai 1 Raja-Raja pasal 21. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizril, mempunyai kebun anggur di Yizril, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yizril itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di depan para rakyat. Terus jugalah 2 orang bersila di hadapan. Mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah untuk Allah dan Raja.' Sudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, diam-diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang bersila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang bersila itu menaik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara."
Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dikatakan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kapung dan tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kapung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saja kita mengenal bagaimana ciri bahwa di kitab ini ada dua yang ditampilkan begitu jelas. Yang satu tentang raja-raja yang baik, yang takut akan Tuhan, dan kontrasnya raja-raja yang sesat, yang menyembah Baal dan memberontak pada Tuhan. Dan yang kedua yang ditampilkan di kitab raja-raja adalah ada nabi-nabi yang baik, nabi-nabi yang sejati, yang asli, dan ditampilkan dengan kontras. Ada nabi-nabi yang palsu, bahkan nabi-nabi asing yang menyembah pada Baal, dan nabi-nabi yang tidak mengenal Allah Israel. Dan ini ditampilkan di raja-raja, dan khususnya di 1 Raja-Raja pasal 21 kita melihat minimal ada 4 tokoh yang ditampilkan di sini yang perlu kita melihat karakteristiknya dan pesan-pesan yang mau disampaikan oleh penulis. Yang pertama ada Nabi Elia, dan Nabi Elia jelas nabi yang sejati, yang asli, yang taat akan perintah Tuhan. Dan kedua ada raja yang berhadapan dengan Elia yang dianggap musuh, yaitu Raja Ahab. Dan peran yang ketiga, tokoh ketiga yang muncul di sini adalah Isabel, yaitu istri Raja Ahab yang punya peran yang banyak di cerita ini. Dan tokoh berikutnya yang menjadi tokoh penderita yaitu Nabot. Ada Nabot, dan ayat 1 sampai ayat 4 kita melihat kisah Nabot, yaitu seorang yang memiliki kebun anggur dan letaknya persis di samping Raja Ahab. Rupanya yang terjadi, kebun anggur itu menarik hati Raja Ahab, dan Raja Ahab ingin memilikinya, kebun anggur itu, supaya menjadi miliknya. Dia bisa tukar kebun anggur yang lebih baik atau ditukar dengan uang. Nah, apa yang terjadi? Jawab Nabot ini, dia katakan, demi Allah, katakan ini milik pusaka nenek moyangku kepadaku. Kiranya Tuhan menghindarkan ini. Aku tidak akan memberikan ini, karena ini milik pusaka nenek moyangku. Nah, apa yang terjadi dari sikap Ahab mendengar jawaban Nabot ini? Rupanya ya dia gusar hatinya, kesal hatinya, stres, mungkin depresi, karena gejala-gejalanya terlihat dia menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Nah, ini yang terjadi. Nah, kita melihat apa yang membuat Raja Ahab mau memiliki kebun anggur
Nabot. Sudah bisa bayangkan Raja Ahab, yaitu Raja Israel yang jelas begitu kaya. Kalau dia punya kebun anggur, jelas sudah memiliki, dan tidak sedikit yang dia bisa miliki. Tapi mengapa Ahab pengen kebun anggurnya Nabot yang ada di sebelahnya ini? Kalau kita melihat hal ini, jelas ini bukan satu kebutuhan, tapi keinginan, tapi bukan keinginan yang biasa, keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan atau barang, benda, bernilai abstrak dengan maksud menyimpan untuk dirinya sendiri jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar. Ini adalah ketamakan. Jadi ini yang membuat dosa Ahab dimulai dengan ketamakan, dan ini jelas 10 hukum Allah mengatakan jangan mengingini apapun juga yang ada pada sesamanya. Di Keluaran pasal 20 itu jelas, ini Tuhan sudah perintahkan itu, tapi Nabot dia pengen dengan keinginan yang besar, ini tamakan. Dan mengapa hanya milik Nabot pengen dimiliki? Ahab tidak mendapat solusi, dan kita melihat tokoh yang kedua di ayat 5 sampai dengan 16. Ini justru terlihat ini punya istri yang jahat dengan ide yang licik, yang jahat, dan namanya Isabel. Saudara melihat ini bagaimana solusi menghadapi Nabot. Maka yang pertama, Isabel punya idenya begini. Kenapa engkau susah? Kenapa Raja Ahab ini susah? Tidak bisa mengatasi itu. Dan dia punya ide, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Dan dia menulis surat atas nama Ahab. Ya, sudah bisa lihat ini manipulasi data, kekuasaan disalahgunakan. Kalau orang sudah ada di atas, berkuasa, raja, pemerintah, bisa memanipulasi hukum, memutar balik keadilan, dan memanipulasi tanda tangan Ahab, dan semuanya bisa diatur oleh Isabel. Dan dia kirim surat, dan dia membuat satu skenario bagaimana Nabot akhirnya bisa dibunuh. Skenario jahat dengan mengangkat 2 saksi dusta dan memanggil para penatua, pemuka agama yang bisa digunakan. Ternyata di ayat 11 orang-orang sekotanya, ini tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, yang melakukan skenario Isabel. Dan akhirnya Nabot difitnah bahwa dia ini mengutuk Allah dan mengutuk raja, sehingga dianggap salah secara agama dan salah secara pemerintahan kerajaan. Dan ini sudah dilakukan pada zaman Isabel, bahwa bagaimana membunuh Nabot, merampas milik Nabot, kebun anggurnya bisa diambil begitu saja tanpa ada keadilan, tanpa ada hukum yang berlaku. Dan
akhirnya terjadi masa begitu banyak teriak ini Nabot mengutuk Tuhan, mengutuk raja, dilempari dengan batu dan akhirnya mati. Dan setelah mati, kebun anggurnya diambil, dirampas, diberikan kepada suaminya Raja Ahab. Dan Ahab setelah ambil itu tentu jadi gembira, keinginan yang besarnya tercapai sekalipun dengan cara yang jahat di mata Tuhan dan menghancurkan rakyatnya sendiri yang hanya punya kebun anggur ini. Sudah bisa bayangkan seperti Nabi Nathan menegur Raja Daud, ini janda yang punya satu domba diambil dan ini jahat untuk pesta raja. Dan Daud tanya, siapakah itu? Nabi Nathan katakan, engkaulah yang ambil itu. Dan ini sudah bisa berlaku di mana-mana dan menjadi evaluasi bagi kita masing-masing. Kalau sudah punya kekuasaan, punya otoritas, apakah bisa merebut, merampas milik orang lain begitu saja dan karena ketamakan? Dan kita lihat tokoh yang ketika itu Nabot akhirnya mati dan harta bendanya, milik pusakanya diambil oleh Raja Ahab dengan satu skenario ide yang licik, yang jahat dari Isabel. Dan datanglah firman Tuhan. Lalu tokoh yang utama di sini yaitu Nabi Elia. Dia datang dengan berani dan dia datang dengan menyatakan firman Tuhan. Sesungguhnya, kata Elia, ini firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah, semuanya akan dilenyapkan. Demikian juga Isabel, dan anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang masih di kota mati akan dimakan anjing, dan di padang akan dimakan burung di udara. Ya, ini nubuat, dan itu akan terjadi untuk keluarga Ahab. Dan kalau kita lihat nanti kisahnya, terjadi pula seperti firman Tuhan katakan. Jadi di sini Elia dia berani menyampaikan suara Nabi, firman Tuhan, tidak kompromi dengan Raja Ahab, tidak membenarkan tindakan yang salah sekalipun dia raja, tapi dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, tegar itu Raja Ahab, karena dengan demikian kamu akan membuat rakyatnya pun berdosa. Karena raja menjadi contoh kalau dia bisa merekayasa untuk memiliki milik orang lain dengan jahat, yang lain akan kacau. Tidak ada hukum, tidak ada keadilan. Dan ini Nabi Elia berani menegur itu. Dan akhirnya kita bisa melihat kenapa Ahab dihukum Tuhan. Salah satunya kita bisa melihat yang kita ada di Alkitab, yaitu di ayat 25, karena Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi dia diperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah karena ia telah dibujuk oleh istri Isabel. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dan mengikuti berhala-berhala. Sesungguhnya, kata firman Tuhan, tidak ada yang seperti Ahab ini bisa diatur, dibujuk oleh istrinya.
Ya, kita melihat ini tragis, dan firman Tuhan sebetulnya sudah jelas menegaskan bahwa suami itu adalah kepala, istri tunduk kepada suami. Dan di Kejadian pasal 2, Tuhan menciptakan Hawa itu sebagai penolong. Dan kalau kita melihat ini, ya, Isabel, dia ada posisi di atas, bisa membujuk suaminya dengan ide yang jahat dan keji di mata Tuhan, dan suaminya menuruti. Ini kacau, yang membuat ini Ahab jadi berdosa, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk saat ini bagi kita semuanya. Yaitu amanat teksnya, jahat kepada Tuhan karena ketamakan, yang merampas milik orang pasti dihukum. Ya, ini perlu hati-hati kita, biarlah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, tidak mengingini dengan sangat milik orang lain dan melakukannya jahat di mata Tuhan. Yang kedua, suami-suami adalah kepala. Suami-suami adalah kepala supaya tidak dibujuk istri yang jahat, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ide yang jahat. Dan kita tahu di kitab Wahyu pasal 2 ayat 20 ini, nama Isabel muncul sebagai satu tipe nabiah yang menyesatkan, yang mengajarkan yang jahat di mata Tuhan, menyembah pada berhala. Itu perlu diwaspadai supaya kita jangan tersesat dengan firman Tuhan. Maka aplikasinya kita cek masing-masing. Apakah saya tamak dan jahat di mata Tuhan, tidak mengucap syukur dan melakukan yang benar di mata Tuhan? Kalau saya sebagai suami, apakah saya mau dibujuk istri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ada ide-ide yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, kalau saya sebagai istri, biarlah tidak memberi yang jahat, ya, ide yang jahat, tapi biarlah memberi ide yang benar kepada suaminya. Maka ini akan membangun dan terus bertumbuh dewasa serupa Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa firman Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak mungkin untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu kita akan mengujikan, peganglah tanganku Roh Kudus, supaya kita terus berjalan di dalam jalan Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa.
pria yang menjadi pemimpin dalam keluarga supaya tetap teguh untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kita sebagai istri, sebagai wanita, kita boleh memposisikan diri untuk menjadi wanita-wanita yang takut Tuhan, yang terus berpegang kepada kebenaran, mengatakan kebenaran kepada suami kita dan juga kepada orang lain. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk kami berhati-hati di dalam kami bertindak, di dalam kami berkata-kata, supaya keluarga kami, para suami kami Tuhan, boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran, berperan dengan benar dan mendatangkan sukacita buat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saya, buat kami sebagai wanita, sebagai istri dalam keluarga. Biarlah kami terus berkata-kata yang bijak, berkata-kata yang berhikmat, berkata-kata yang benar, supaya seluruh keluarga kami boleh diberkati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni Tuhan segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.